Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, selamat sore dan salam sehat buat sahabat Waalaikumsalam Kokaning. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa secara live di acara Ngobrol Santai Yuk. Sore gini sambil menikmati acara Ngobrol Santai, lebih asik ditemani gorengan dan secangkir teh atau kopi. Baik, selamat bergabung buat sahabat Kokaning, komunitas karya bening. Di sini saya ingin ngasih info ke sahabat semua bahwa media sosial komunitas karya bening juga ada Facebooknya, dan jangan lupa di-follow. Komunitas ini merupakan suatu wadah berbuat, berkarya, dan berbagi. Semoga sahabat Kokaning selalu ada dan bergabung dengan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillah, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selalu berbuat, berkarya, dan berbagi bersama kita untuk kita. Hari ini saya Ella selaku host akan menemani dan membantu sahabat Kokaning untuk ngobrol santai dengan tema pelaku usaha ekonomi kreatif di masa pandemi. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama narasumber kita. Beliau adalah Mbak Rina Sri Wahyuni, seorang dosen di Universitas Kaltara. Selamat sore, Mbak. Beliau adalah lulusan S1 Manajemen Pemasaran di Sti Widya Wiwaha, Yogyakarta, dan lulusan S2 Akuntan Publik UGM di Yogyakarta. Beliau mengajar mata kuliah bisnis internasional, etika bisnis, ekonomi manajerial, dan manajemen retail di Universitas Kalimantan Utara, serta pernah menjadi narasumber penelitian dosen tentang kewirausahaan. Beliau juga ikut membantu mahasiswa dalam membuat dan menciptakan produk-produk untuk kewirausahaan. Wah, pas banget ya Mbak dengan tema kita pada sore hari ini. Ya. Baik Mbak, sesuai dengan tema. Assalamualaikum Mbak Rina, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya Mbak ya di masa pandemi ini. Kabar baik. Amin. Alhamdulillah. Ya, amin. Baik Mbak Rina, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu peluang usaha ekonomi kreatif di masa pandemi. Di sini bisa dijelasin nggak Mbak, ekonomi kreatif itu seperti apa sih? Dan terkait masa pandemi ini, di mana terbatasnya interaksi, sumber daya manusia, apakah mempengaruhi pelaku usaha di Kalimantan Utara? Silahkan Mbak. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya untuk komunitas karya bening, dan terima kasih atas kepercayaannya menjadikan saya sebagai narasumber untuk sore hari ini. Oke, langsung aja untuk pertanyaan yang pertama. Di sini ekonomi kreatif itu kalau di dalam ilmu ekonomi, bahwa kreatif itu adalah bagaimana kita menciptakan produk, kemudian melakukan inovasi. Jadi di mana si sumber daya manusia ini sebagai produk utamanya. Nah, jadi bagaimana si SDM ini membuat inovasi dan kreativitas dalam produknya. Jadi itu yang dimaksud dalam ekonomi kreatif. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kaitannya dengan masa pandemi di mana terbatasnya interaksi SDM? Apakah mempengaruhi pelaku usaha di Kaltara? Khusus untuk di Kaltara sendiri, kalau saya perhatikan memang sangat berpengaruh sekali ya, karena dalam masa pandemi ini mau tidak mau ruang gerak dari para konsumen maupun pelaku usaha itu jadi terbatas. Jadi sehingga untuk di awal-awal masa pandemi itu memang mungkin terjadi pengurangan dalam aktivitas usaha ya. Jadi baik dari segi konsumennya tidak bisa keluar rumah seperti biasa, kemudian dari produsennya terjadi penurunan dalam jumlah konsumen. Terutama misalnya kayak warung-warung seperti itu, mereka tidak bisa lagi duduk di warung, tidak bisa lagi duduk berkumpul dengan teman-teman, sehingga aktivitas seperti itu sangat mempengaruhi pendapatan para pelaku UMKM, dan juga ke konsumen juga mereka menjadi tidak bebas untuk memilih
untuk memilih mereka secara langsung yang mereka konsumsi. Jadi seperti itu. Nah, kalau di Kaltara sendiri, kalau untuk sekarang kan ini sudah hampir setahun ya kita uh, ada di dalam masa pandemi. Nah, jadi sehingga mau tidak mau akhirnya para pelaku usaha maupun konsumen harus ada inovasi nih dari segi konsumen. Mungkin bagaimana cara mereka tetap bisa memilih barang mereka tanpa tetap ada rasa kepuasan. Kemudian dari produsen bagaimana mereka konsumen agar terpenuhi semua keinginan konsumen itu sendiri gitu. Nah, jadi disitulah makanya ekonomi sangat dibutuhkan. Untuk saya kalau misalnya kita kaitannya bagaimana ini kalau misalnya Tara sendiri, saya rasa untuk saat ini sudah tidak perkembangannya sudah mulai bangkit ya. Kalau saya bilangnya bisa mulai bangkit. Nah, jadi kalau untuk di Kaltara sendiri, pengaruhnya itu kalau untuk saat ini sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap pandemi, tapi memang tetap ada prokes ya, protokol kesehatan yang harus tetap dilakukan agar usaha tetap jalan, tetapi pendapatan tetap stabil, tapi tetap tidak melanggar prokes. Jadi kalau untuk di Kaltara sendiri, saya rasa sudah bisa melewati masa pandemi. Seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk Kaltara sendiri memang saya rasa sudah cukup ini ya, sudah cukup ada perkembangan yang baik untuk sekarang. Gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana menurut perspektif Mbak Rina terkait pelaku usaha ekonomi kreatif di Kaltara dan strategi dan inovasi seperti apa yang menjadi solusi agar perekonomian di Kaltara tidak terimbas dengan adanya pandemi ini? Oke, kalau di perspektif saya, kalau untuk seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk ekonomi kreatif di Kaltara itu mungkin memang sekarang untuk saat ini tuh mau tidak mau harus sering-sering cari referensi ya. Jadi sehingga produk yang ingin mereka lakukan itu tetap bisa berkembang. Jadi harus bisa pinter-pinternya si pelaku usaha untuk melakukan kreativitas, melakukan inovasi, mencari informasi, terutama itu mencari informasi. Kira-kira apa nih yang harus kita buat untuk tetap bisa survive di usaha kita gitu. Nah, kalau untuk strategi dan inovasinya mungkin itu bisa kalau misalnya harus yang pertama adalah ada dukungan dari pemerintah sendiri gitu. Karena tanpa pemerintah pelaku usaha ini tidak bisa berkembang. Contoh dari segi stimulus modal misalnya seperti itu. Nah, mungkin banyak dari pelaku usaha mungkin pasti sangat membutuhkan itu gitu ya. Jadi sehingga peran pemerintah itu sangat penting untuk mendukung para pelaku UMKM. Kemudian melihat apa yang mereka butuhkan, betul-betul memberikan perhatian khusus terhadap para pelaku UMKM agar mereka bisa terus berkarya, terus semangat, karena dukungan pemerintah itu sangat penting sekali untuk para pelaku usaha. Karena kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, mereka tidak bisa berkembang. Nah, jadi kemudian apa yang harus dilakukan ini dari imbas solusinya? Kalau dari saya sendiri, seperti tadi itu juga harus banyak-banyak cari referensi, kemudian bertukar pikiran sesama para pelaku UMKM, berdiskusi, bisa juga Zoom meeting bersama gitu. Jadi saling tukar informasi. Kira-kira apa nih lagi yang harus kita buat untuk perekonomian biar tetap bisa berjalan, biar tetap bisa stabil, penghasilan kita juga ada seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah memang harus cari-cari informasi, referensi, rajin-rajin berdiskusi dengan sesama pelaku UMKM sehingga bisa bersinergi untuk menciptakan produk yang memang dibutuhkan masyarakat di dalam masa pandemi ini. Kan kalau misalnya di masa pandemi ini banyak para konsumen itu membutuhkan barang-barang yang memang misalnya kalau kayak kuliner itu kan misalnya kayak cepat saji gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang kita lebih kepada para penjual sayur keliling seperti itu. Nah, tetapi tetap dari segi konsumen mungkin ada juga bagaimana cara mensiasati
konsumen itu tetap puas dengan sistemnya seperti itu. Misalnya sistem kalau punya langganan penjual sayur misalnya, mereka bisa nitip, saya mau nitip ini, atau menggunakan jasa kurir seperti itu. Nah, jadi harus pintar-pintar cari informasi. Jadi kira-kira apa nih yang dibutuhkan para konsumen gitu. Jadi sehingga terciptalah peluang usaha yang dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya kalau misalnya kita melihat kebutuhan konsumen, misalnya mereka tidak bisa keluar, oh berarti kita buka deh jasa kurir seperti itu. Atau misalnya banyak apa istilahnya para ibu-ibu pingin cepat siap, misalnya kita siapkan misalnya bumbu yang sudah jadi, atau misalnya sayur yang bisa diantar ke rumah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kemudian dikembangkan dengan teknologi. Caranya yaitu rajin-rajin promosi di media sosial. Sekarang karena memang mau tidak mau kita sudah masuk di era media sosial ya. Jadi semuanya serba media sosial pasti itu. Karena di masa pandemi ini memang apalagi sekarang ini yang positif semakin banyak, sehingga mau tidak mau ruang gerak kita juga semakin terbatas. Tetapi dengan hal itu bagaimana cara kita membuka peluang usaha yang lain ya, caranya itu ya seperti kurir, kemudian menyiapkan makanan cepat saji, menyiapkan bumbu cepat saji, kemudian menyiapkan sayur-sayur yang memang seperti take away dan sebagainya. Jadi inovasi seperti itu yang harus para pelaku usaha miliki. Itu menurut saya. Ya, Mbak Ella. Baik, itu tadi jawaban dari Mbak Rina. Dan lanjutkan dengan jawab berikut. Menurut Mbak Rina, bagaimana cara membangun ekonomi kreatif di masa pandemi ini agar bisa berkembang? Nah, kalau mungkin ini pertanyaannya kuncinya adalah bagaimana ini bisa berkembang gitu ya. Yang pertama itu bukan yang pertama, tetapi mungkin memang harus para produsen itu harus untuk bisa tetap berkembang memang harus memahami segmentasi pasarnya. Nah, jadi segmentasi pasar di sinilah kunci dari para produsen menciptakan produk ya. Jadi misalnya bagaimana mereka membaca peluang ya, misalnya seperti misalnya pemilihan lokasi misalnya. Misalnya lokasinya di mana nih kalau misalnya kita mau jualan. Kemudian bagaimana segmentasi waktu itu ada waktunya, bukan waktu misalnya dari pagi sampai malam ya, bukan, tapi waktu misalnya kalau lebaran ada momen-momen tertentu yang memang kita bisa berjualan untuk produk-produk tertentu gitu. Seperti kita harus bisa membaca segmentasi pasarnya. Kemudian bagaimana tentang segmentasi harga, kemudian bagaimana tentang segmentasi demografi ini sendiri. Yang dimaksudnya adalah bagaimana dari segi usia produk itu apakah untuk perempuan atau laki-laki atau untuk semua kalangan. Jadi pasien ini agar tetap bisa berkembang produk-produknya harus bisa melihat segmentasi pasarnya apa, siapa, kemudian bagaimana segmentasi harganya, kemudian bagaimana segmentasi demografinya. Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi, yang paling penting dari ekonomi kreatif di masa pandemi ini yang harus bisa dilakukan oleh para produsen adalah bagaimana mereka bisa membaca segmentasi pasar. Ya, jadi mereka tahu nih menciptakan produk ini untuk siapa, kemudian targetnya siapa, dan sebagainya. Apakah untuk semua kalangan, dan sebagainya. Nah, jadi sehingga bisa berkembang gitu ya produk-produk tersebut gitu. Ya, kalau untuk berkembang mungkin lebih kepada dititik beratkan kepada bagaimana cara mereka memahami segmentasi pasar. Seperti ya, itu ya Mbak ya. Iya. Ya. Selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan nih, seperti apa sih yang kita lihat bersama baik di media sosial dan kehidupan kita sehari-hari, pelaku usaha ekonomi kreatif yang lagi booming ini adalah kuliner dan kopi ya. Terus kasih tips dong Mbak, biar mereka tetap semangat dalam membangun dan menjalankan usahanya. Oke, baik. Saya mulai dari untuk yang khusus kuliner ya. Kalau yang untuk khusus kuliner, tips dari saya adalah harus yang paling utama adalah harus memiliki legalitas. Itu yang paling penting karena ketika sudah memiliki legalitas, kemudian memiliki hak
atas kekayaan intelektual haki, kemudian memiliki dokumen-dokumen seperti BPOM, kemudian dokumen halal dan SNI sehingga bisa berkembang kulinernya ya. Nah, kalau kuliner jika sudah memiliki legalitas maka mau tidak mau produknya pasti bisa berkembang ya karena sudah memiliki izin usaha, BPOM dan sebagainya dari segi kuliner. Kemudian bagaimana mereka membuat kemasan yang baik, yang istilahnya kadang kan para konsumen ini kan kadang melihat penampilan juga ya dari si produk tersebut. Jadi bagaimana mereka menciptakan kreativitas dalam mengemas produk mereka. Kemudian kalau dari segi kopi kan sekarang ini kebetulan saya juga istilahnya sering juga nih ngafe gitu ya, dari kafe ke kafe yang lain. Kemudian kebetulan juga teman saya juga ada beberapa teman juga yang membuka kafe. Kalau tips saya mereka harus bisa melihat kembali lagi ke segmentasi pasar ya. Jadi mereka mau buka kafe ini untuk kalangan yang seperti apa atau untuk semua kalangan. Kalau untuk semua kalangan bisa masuk ke kafe gitu. Karena kadang kafe ini kan kadang ada yang berpikiran, sebagian konsumen itu berpikiran kafe itu hanya untuk anak muda gitu kan. Hanya untuk tempat kumpul-kumpul, padahal enggak juga gitu. Keluarga juga bisa datang ke sana. Nah, jadi bagaimana mereka membuat suatu inovasi, suatu kreativitas agar semua kalangan bisa masuk ke kafe sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Jadi hanya itu tips dari saya. Terima kasih Mbak Rina. Baik, mungkin sahabat Kokaning yang ingin bertanya di kolom komentar dipersilahkan. Ini adanya nih di kolom komentar. Iya, nih ada pertanyaan nih Mbak. Bagaimana pelaku usaha jika ingin mengembangkan usahanya, kreativitas dan inovasi, apa saja yang harus dilakukan oleh konsumen di masa pandemi ini? Pertanyaan dari Nurmawati 78. Oke. Untuk Mbakku Nurmawati 78, ini lebih kepada yang harus dilakukan konsumen ya, bukan pelaku usaha ya Mbak. Jadi konsumen di sini mungkin konsumen yang konsultif ya. Konsumen yang konsultif itu maksudnya dia hanya memakai saja tetapi tidak menghasilkan. Nah, jadi konsumen di sini kalau misalnya dia mau membeli kebutuhannya dia, misalnya kalau takut misalnya keluar gitu ya, gunakan jasa kurir seperti itu karena ini kan apa yang jadi konsumen yang menggunakan jasa kurir salah satunya adalah kemudian memiliki pelanggan tetap misalnya atau memiliki misalnya ada pelanggan yang memang sudah kenal gitu misalnya sehingga bisa di delivery misalnya seperti itu. Jadi kan kalau saat ini memang untuk konsumen itu sangat sulit sekali untuk bisa puas ya dalam menikmati kebutuhannya dia ya. Jadi mau tidak mau segala macam seperti take away, delivery, kurir itu mereka sangat membutuhkan sekali. Jadi yang harus dilakukan para konsumen adalah menggunakan jasa-jasa seperti itu, jasa take away, jasa delivery, kemudian jasa kurir. Kalau untuk saya seperti itu ya Bu Nurmawati. Nah, tapi sama saya juga seperti itu. Sering pakai jasa kurir untuk buat kita melakukannya. Ya, bagaimana pelaku usaha jika ingin mengembangkan usahanya? Terjawab ya tadi Bu Nurma. Ini ada pertanyaan lagi dari Dini Tika Pohan. Assalamualaikum Bu Rina, mau bertanya bagaimana potensi pelaku usaha dalam dunia perkopian? Khususnya pelaku usaha seorang perempuan, apakah bisa mendapatkan peluang usaha yang potensial? Oh ya, baik. Waalaikumsalam untuk my sister Dini Tika Pohan. Ya. Kalau untuk pelaku potensi usaha dalam dunia perkopian ya, khusus perkopian ya, karena saya dan Ibu Dini ini adalah pencipta sangat suka dengan kopi. Saya rasa setiap usaha yang kita lakukan itu tidak melihat gender ya, tidak melihat gender. Ketika kita ada kemampuan untuk membuat itu maka kita lakukan gitu. Jadi tidak perlu harus melihat gender. Tergantung nanti tempatnya seperti apa. Misalnya kita buka
perkopian memang khusus untuk, bukan khusus ya, memang bisa menerima segala kalangan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bagaimana sebuah tempat kafe itu bisa menerima semua kalangan, yang berkeluarga, yang lajang, yang ya segala target pasarnya bisa masuk ke situ. Jadi saya rasa tidak ada hal yang perlu diperdebatkan bahwa apakah dalam dunia perkopian itu apakah si perempuan ini boleh atau tidak. Saya rasa bukan itu poinnya, tetapi poin pentingnya adalah bagaimana siapapun dia, mau laki mau perempuan, bisa meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia ya. Jadi tidak melihat gender. Nah, khususnya ini pelaku usaha apakah bisa mendapatkan pasti. Nah, jadi ketika kita punya skill, kita punya kemampuan, kita memahami dunia perkopian, takut untuk membuka usaha. Saya rasa ada juga teman yang dia suami istri juga buka kafe. Saya rasa juga tidak harus takut ya dipandang sebelah mata oleh para konsumen gitu ya. Jadi mungkin makanya saya bilang image cafe itu harus menciptakan sesuatu, target pasarnya terpenuhi gitu ya. Jadi makanya ini kafe, misalnya kita mau bangun kafe ini untuk apa gitu. Apakah kafenya yang bisa datang untuk family atau private dan sebagainya. Jadi itu harus dilihat dulu. Seperti itu Mbak Ella, Mbak Dini. Berarti peluang usaha itu tidak memandang gender ya Mbak ya? Iya, tidak memandang gender. Jika ada kemampuan, kita memahami dunia usaha kita itu ya lakukan. Baik. Seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan di sini udah habis Mbak. Kita nungguin di sini teman-teman ada yang mau tanya? Ya, dipersilakan, ada yang mau tanya lagi. Saya tambahkan ya sambil kita pertanyaan ya Mbak Ella. Iya, silakan. Jadi kalau sendiri khususnya di Kalimantan itu sudah termasuk berkap ya, istilahnya di sini adalah Badan Ekonomi Kreatif ini membaca bahwa peluang untuk ekonomi itu paling banyak itu adalah di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Utara ini. Sekali bisa lihat sendiri ya bahwa di akhir tahun ini ada peningkatan yang sangat signifikan ya dari segi kuliner, dan terutama dari segi kuliner dan kopi ini ya. Nah, karena memang kebutuhannya para konsumen ini adalah di situ gitu. Jadi sehingga yang terjadi adalah mereka melihat peluang itu gitu, bisa membaca peluang gitu ya. Jadi makanya harus ada wadah yang memang bisa tempat kita berdiskusi untuk mendapatkan informasi sehingga bisa membantu mengembangkan usaha kita gitu. Ini ada pertanyaan nih dari siapa itu? Ade Prayoga 21. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki skill tapi mau membuka usaha? Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki skill tapi mau membuka usaha? Oh, tidak mungkin. Bukan tidak memiliki skill ya. Mungkin maksudnya adalah tidak memiliki ide, tidak memiliki ide saya rasa. Karena kalau saya rasa semua orang punya skill masing-masing. Kalau skill untuk usaha itu maksudnya seperti ini. Ada orang punya skill, tetapi dia tidak punya modal gitu. Apa yang harus dilakukan seperti itu? Nah, kalau misalnya tidak memiliki skill itu tidak mungkin. Setiap orang yang akan mau membuka usaha, dia harus cari informasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa jika ingin membuka usaha, lihat dulu kamu mau usaha apa yang kamu sukai gitu loh. Mulailah dari apa yang kita sukai. Kalau mau membuka usaha, mulai dari apa yang kita sukai gitu. Nah, dari hal itu menjadi peluang, karena banyak sekali orang membuka usaha itu berangkat dari sebuah hobi, ya, sebuah hobi, sebuah kecintaan pada sesuatu sehingga menjadi peluang usaha. Misalnya kita sukanya masak gitu, nah, atau kita suka membuat kue dan sebagainya. Akhirnya dari kesukaan itu kita berkembang menjadi membuka peluang usaha kuliner, roti dan sebagainya gitu. Jadi untuk bagi yang merasa dirinya mungkin merasa dirinya tidak pede ya, bukan tidak punya skill, tidak
pede mungkin. Nah, mulailah mencari inovasi, kemudian mencari teman-teman, berteman dengan orang-orang yang sudah mulai membangun usaha. Bergabunglah dengan orang-orang yang itu, kemudian bisa bertukar pikiran, sehingga kemudian cari apa yang kamu sukai, apa yang kamu pahami. Nah, mulailah dari situ untuk membuat suatu usaha. Insya Allah bisa berkembang. Seperti itu, Amin. Mbak Ella. Seperti itu, Mbak Ade Prayoga 21. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Mbak? Kita tunggu ya, Mbak Ella. Untuk di Bulungan sendiri, sekedar informasi saja bahwa memang yang paling banyak dibutuhkan para konsumen ini adalah dari kuliner dan kuliner ya, terutama. Nah, jadi bagaimana nih caranya kita bisa memenuhi selera konsumen? Harus dipahami bagaimana cara kita memenuhi selera konsumen. Nah, jadi harus memiliki ini ada pertanyaan dari Ibu Nurmawati ini tujuan. Ada lagi pertanyaan. Ya, dari Ibu Nurmawati. Kalau untuk membuka usaha seperti yang dibilang tadi, memiliki legalitas atau izin, syaratnya apa aja ya, Mbak? Oh, oke. Nah, untuk legalitas kita yang pertama itu kita mendaftarkan dulu ke sepengetahuan saya, kita mendaftar dulu di Disperindakop dengan produk kita membawa bank ini ya, salah satu bank yang bisa membantu untuk melegalitas semua izin, kemudian memberikan bantuan juga malahan kepada para pelaku UMKM. Itu bisa kok didapatkan Jakop. Tetapi sepengetahuan saya, untuk mendapatkan legalitas itu kita harus daftar ke Disperindakop, minta izin usaha dulu yang pertama ya. Izin usaha, kemudian kita membawa produk kita ke sana untuk diberikan label BPOM, label MUI, kemudian diberikan hak atas kekayaan intelektual dan sebagainya itu di Disperindakop. Dan kalau bisa nanti kita akan masuk di dalam kelompok pelaku UMKM yang terdaftar khususnya di Bulungan atau di Provinsi Kaltara, sehingga terbuka peluang lebih besar lagi untuk bisa memang, makanya saya bilang memang dibutuhkan pemerintah untuk para pelaku UMKM ini bisa untuk mengembangkan usahanya gitu. Jadi harus ada sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, seperti itu Bu Nurmawati. Ada yang mau ditambahin lagi, Mbak? Sambil menunggu pertanyaan. Putus tadi lupa. Ya. Jadi kalau untuk di Kaltara sendiri memang karena kita yang dibutuhkan sehari-hari itu adalah makanan. Jadi bagaimana nih dari segi sektor kuliner ini bisa berkembang gitu. Misalnya kita menciptakan produk nih, misalnya kita lihat apa nih yang dibutuhkan para konsumen di Kaltara gitu. Kan Kaltara ini kan istilahnya belum menjadi kota besar ya, belum menjadi kota besar, tetapi sudah menjadi masyarakat yang konsumtif gitu, yang hanya memakai saja gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya kita harus memanfaatkan teknologi yang ada seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian forum jual beli dan sebagainya, itu mau tidak mau untuk bisa mengembangkan ya, karena kita tidak bisa menggunakan seperti itu. Nah, misalnya contoh, misalnya ada ibu-ibu misalnya yang mau ingin
bikin ayam goreng gitu misalnya, contoh bikin bumbu gitu misalnya gitu kan, kita bisa beli, daripada capek-capek bikin bumbu, ya udah beli aja, sudah ada yang jual gitu kan. Nah seperti itu, menciptakan produk-produk seperti itu gitu. Kemudian ada lagi misalnya seperti ayam goreng misalnya yang frozen food ya, sekarang ini kita menciptakan frozen food lah istilahnya, yang bisa disimpan lama, bisa diangetin dan sebagainya. Ciptakan produk itu seperti itu. Misalnya kayak kita mau makan mie ayam nih di tempat, itu kan agak khawatir ya kalau makan di tempat umum. Bagaimana caranya kita mengemas sampai ke konsumen itu rasanya dan suasananya itu tetap sama dengan mereka, itu sesuatu hal yang harus dipikirkan oleh para produsen gitu ya. Bagaimana cara mengemas misalnya contoh mie ayam gitu. Nah, bagaimana nih caranya mempacking mie ayam itu sehingga sampai ke konsumen itu, konsumennya puas dengan packingannya, kemudian rasanya tidak berubah, dan terutama suasana dari dilihat kemasan, oke deh kayaknya ini menarik gitu ya. Nah, jadi kreativitas seperti itulah yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Jadi seperti itu. Tahu misalnya nih mau beli apa gitu misalnya di luar gitu, misalnya sayur misalnya. Ibu mau beli sayur apa misalnya? Sayur beningnya tuh satu, sayurnya isinya abu apa ini dan sebagainya jadi satu, di packing, terus konsumen tinggal menikmati gitu. Tinggal dimasukin aja, nggak capek motong-motong dan sebagainya, kan ada tuh seperti itu gitu. Mau ribet, sekarang kan pada nggak mau ribet kan. Jadi hal-hal seperti itu harus bisa dibaca oleh para produsen. Apa nih kebutuhan konsumen? Bagaimana mereka bisa menciptakan makanan yang tepat sasaran dan sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Terima kasih Pak Aslan sudah bergabung. Kayaknya nggak ada nih Mbak. Ini ada teman saya yang baru gabung ini, Pak Aslan Ahmad. Dia juga pemilik salah satu ya, di Bulungan. Ya, saya menunggu pertanyaan Baik, yang lain. mungkin sahabat Kokaning yang ingin bertanya di kolom komentar dipersilahkan. Ada yang mau ditambahin lagi nggak Mbak buat sahabat-sahabat? Ini ada pertanyaan nih Mbak. Ada pertanyaan dari teman saya nih. Ya, silakan. Pertanyaannya, langkah strategis atau konkret nih bagi para UMKM agar bisa bangkit dengan daya beli yang semakin menurun walaupun kemasan sudah baik dan sudah maksimal khususnya di Kabupaten Bulungan. Silakan Mbak. Oke Pak Aslan, selamat sore Pak Aslan. Kalau misalnya dari strategi, tadi sudah saya ungkapkan, sudah saya sampaikan bahwa yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah bagaimana bekerja sama dengan para pelaku kayak kurir. Kita menciptakan kerjasama dengan para kurir sehingga daya beli masyarakat stabil ya. Nah itu yang paling utama. Kalau di masa sekarang ini memang yang tidak bisa leluasa gerak, leluasa keluar rumah sehingga bisa kurir. Jadi kalau langkah strateginya, kalau memang sudah baik, kemudian sudah maksimal, tetapi tidak ada peningkatan dalam jumlah pembelian, maka rajin melakukan promosi ke media sosial, kemudian bekerja sama dengan para kurir, karena itu dua hal yang saat ini memang yang menjadi
Ya, oke. Ya, oke. Melanjutkan pertanyaannya dari teman saya tadi, Pak Pak Aslan. Aslan. Ketika sudah kemasan sudah baik, kemudian sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana oke, kemudian ada pertanyaan lanjutan ini katanya Pak Aslan, ketersediaan kurir yang masih minim kira-kira gimana katanya. Oke, baik. Saya langsung jawab aja Mbak Ela ya. Iya, silakan, Mbak. Iya, oke. Ketersediaan kurir di sini bukan ketersediaan, mungkin para kurirnya mungkin kurang promosi Pak Aslan. Jadi saya juga menggunakan jasa kurir. Ternyata mereka memang kurang promosi jasa kurir. Jadi saya cari di forum jual beli burungan itu memang ternyata banyak, ternyata para kurir itu banyak ternyata. Tetapi mereka tidak terekspos aja gitu. Jadi nah ini langkah yang harus dilakukan apa nih? Jadi para kurir ini seharusnya mereka menghubungi para pelaku usaha yang mendatangi aja gitu. Jadi jemput bola ya, istilahnya jemput bola. Apakah mereka bersedia untuk bekerja sama dengan para kurir tersebut gitu. Nah, jadi seperti itu, jangan hanya melakukan di media sosial saja, tapi datangi, jemput bola gitu ke para pelaku UMKM, ke para pelaku usaha gitu. Jadi sehingga terjadi kerjasama yang baik sehingga tetap bisa berkembang usahanya. Seperti itu Pak Aslan menurut saya. Ada pertanyaan selanjutnya lagi Pak Aslan? Terima kasih Pak Aslan atas pertanyaannya dan partisipasinya. Sambil menunggu teman-teman bertanya, Mbak, ada yang mau ditambahin lagi nggak, Mbak? Ya, jadi seperti itu. Jadi memang dilema ya. Yang pertama adalah terutama ini yang memang usahanya yang beberapa tahun kemarin saya mendapatkan informasi bahwa ada dikenai pajak gitu yang buka usaha gitu kan. Nah, sehingga sudah dikenai pajak, kemudian mereka pendapatannya menurun akibat pandemi ini ya. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan gitu terhadap mereka yang terkena dampak ini. Nah, jadi saya ingin menambahkan bahwa kembali lagi bahwa bagaimana kita melewati masa ini dengan tetap mencari informasi, bagaimana kemudian untuk menambahkan kreativitas kita gitu, jangan berdiam di jika ingin tetap survive, lakukan yang pertama adalah mencari informasi, kemudian berdiskusi dengan sesama pelaku UMKM untuk mencari solusi bersama bagaimana agar tetap survive di usaha kita masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi memang hal yang paling penting itu adalah sharing ya bersama para pelaku UMKM. Jadi kita tidak ketinggalan informasi gitu loh. Jadi kita bisa saling, misalnya kita butuh informasi kayak seperti bisa butuh informasi kurir gitu. Nah, dari sharing itu kita bisa bertukar, oh nanti kita punya teman nih yang punya jasa kurir gitu. Kita bisa bekerja sama dengan ini gitu. Jadi memang untuk para pelaku usaha kurir saya rasa memang sebaiknya jemput bola gitu. Memberikan informasi kepada para pelaku usaha bahwa mereka bisa menggunakan jasa kurir ini untuk mengantarkan barang-barang mereka sampai ke konsumen seperti itu. Ya, oke. Masih nunggu pertanyaan yang lain ya. Sambil nunggu pertanyaan yang lain. Oke. Mbak, ada mau ditambahin lagi nggak, Mbak? Ya, saya rasa untuk para pelaku di masa pandemi ini memang kita kembali lagi bahwa kita memang harus punya kreativitas ya, istilahnya punya inovasi. Nah, bagi yang tidak merasa dirinya tidak mempunyai skill tapi ingin buka usaha, maka berkumpullah dengan orang-orang yang sudah memulai usaha. Bagaimana bertanyalah dengan mereka yang sudah memulai usaha, kemudian mencari informasi juga di media sosial, di internet. Saya rasa sudah semua informasi itu sudah ada, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa menjadi salah satu pengusaha gitu ya. Tergantung kembali lagi ke diri kita sendiri nih,
dimulai dari hal apa yang kita suka gitu, apa yang kita pahami. Nah, jadi dari hal itulah maka terciptalah peluang usaha. Jadi karena kalau kita melakukan usaha hanya berdasarkan apa yang lagi booming, kemudian kita tidak punya skill di situ, ya kita tidak akan bisa jalan. Jadi lakukanlah usaha itu dengan apa yang kita suka gitu. Jadi apa nih yang harus kita lakukan gitu, sehingga kita paham apa yang kita butuhkan untuk memulai usaha. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa juga harus mengikuti tren ya, misalnya kayak gini. Sudah ada pelaku usaha misalnya di bidang kopi gitu misalnya. Kemudian kita tanya ke pengusaha kopi, kira-kira mereka membutuhkan apa nih di luar usaha kopi. Misalnya kayak tadi Pak Aslam katanya kita kurir katanya kurang. Berarti kita harus, oh kalau kurir kurang berarti kita buka usaha deh di bidang kurir gitu kan, misalnya kayak gitu. Kita menambahkan di luar itu menjadi mitra di luar kafe itu gitu, misalnya jadi jasa kurir, atau misalnya kita jadi penyedia bahan baku misalnya, bisa juga seperti itu gitu. Misalnya para yang punya warung nih, atau misalnya yang punya jasa kuliner kayak kue, roti gitu kan, bisa bekerja sama dengan pelaku usaha yang menjual bahan baku misalnya seperti itu. Nah, jadi apa nih yang dibutuhkan nih para pelaku kuliner ini? Kami butuh nih kerjasama dengan salah satu toko gitu misalnya. Oh, kamu butuh apa? Misalnya berarti kita buka usaha bahan baku untuk kue seperti itu. Jadi harus mencari-cari informasi seperti itu gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Baik Mbak, Pak Aslan, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semua sahabat Kokaning. Semoga tambah semangat dalam menjalankan usaha kreatifnya di masa pandemi ini. Amin. Sahabat Kokaning semua, di masa pandemi ini kita tetap taati himbauan pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Salam sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga buat komunitas Karya Bening. Sama-sama.